Aku itu nanya seperti itu, Mas. Bukan mencurigain kamu. Karena akhir-akhir ini kamu tuh sering banget ninggalin aku keluar kota lah, keluar negeri lah. Kamu tinggalin aku sendiri loh di rumah. Aku harus punya keturunan agar bisnisku selalu sukses dan semua yang aku mau terpenuhi. Sayang, aku keluar kota ataupun keluar negeri itu urusan bisnis. Jadi nggak ada alasan buat kamu curiga sama aku. Percaya ya sama aku ya. Ya udah, aku percaya sama kamu. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Halo? Pak Bima, ini saya Pak Rodik. Iya, kita semua udah siap di sini Pak. Anak saya juga Nisa sudah siap buat ijab kabul Pak. Sudah beres semua. Ini saya lagi OTW, tunggu ya. Ya, tapi jangan lupa Pak, uangnya 150 juta. Buat saya Pak, bayar utang. Juga dilebihin loh Pak, 10 juta aja buat pribadi saya. Iya, gampang kok itu. Ya, ya udah. Telepon dari siapa, Mas? Oh ini teman aku ngasih tahu kalau dia mau nikah. Dia minta aku jadi saksinya. Tadi bilangnya mau ke Singapura. Sekarang mau jadi saksi. Kok berubah lagi? Gini loh, aku datang dulu nih ke acara pernikahannya. Setelah itu baru ke bandara. Ayolah sayang, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Please. Oke. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nekat sekali kamu. Saya sudah bilang jangan kemari lagi. Pak, saya akan ijab kabul dengan Nisa pagi ini. Nisa akan menikah pagi ini. Tapi bukan sama kamu. Pergi kamu. Pak, saya sudah siapin semuanya, Pak. Bahkan, saya sudah membeli sepasang cincin kawin, Pak. Sebagian undangan pun sudah saya sebar. Bapak nggak bisa ngebatalin begitu aja. Lebih dari itu, saya sangat mencintai Nisa, Pak. Makan itu cinta. Saya sudah bilang sama kamu, siapkan 150 juta lebih. Kalau tidak punya, pergi kamu dari sini. Saya janji, Pak. Setelah saya menikah dengan Nisa, saya akan penuhi persyaratan Bapak. Bukan janji-janji. Sekarang siapkan 150 juta. Kalau enggak, ayo, angkat kaki kamu dari sini. Pergi cepat. Saya nggak akan pergi. Keras kepala kamu. Pergi. Saya nggak akan pergi. Saya nggak segan-segan menghabisi nyawa orang. Penjara sudah nggak asing buat saya. Kalau kamu nekat mau menemui Nisa, akan saya bunuh kamu. Lepaskan saya, Pak. Lepaskan, Pak. Jangan temui Nisa lagi. Pergi kamu. Saya nggak akan nyerah, Pak. Hari ini saya nggak mendapatkan Nisa. Hari ini saya kalah. Tapi besok atau kapanpun, saya pasti yakin, Pak. Saya bakal mendapatkan Nisa. Karena saya punya kekuatan doa dan cinta. Makan itu cinta. Pergi kamu. Pergi. Assalamualaikum. Nisa, ayo cepat keluar. Sebentar lagi Nak Bima datang. Ayo dong. Komarudin. Halo. Udah, nggak usah ngancem-ngancem saya segala. Sebentar lagi hutang-hutang saya akan lunas. Udah ya. Saya sibuk, banyak kerjaan. Begitu dong Nisa. Kok kamu cemberut sih? Ayo dong, hapus air matamu, nak. Hapus sayang. Pak,
Apa yang Bapak lakukan terhadap Nisa ini betul-betul merendahkan harga diri Nisa. Nisa, ini adalah pengabdian kamu kepada bapaknya yang tersayang. Iya nak ya? Tuh, Nak Bima datang tuh. Ayo, hapus air matanya nak. Hapus sayang. Ya, bentar ya. Pak Bima. Ayo silakan Pak, silakan. Pak Rodik. Pak Rodik nggak usah siapkan ustadz atau penghulu. Karena saya sudah siapkan. Penghulunya mana Pak? Lewat online. Lewat online. Iya. Iya, ayo, nggak apa-apa. Ayo masuk Pak, ayo Pak. Oh, dia calon suaminya Nisa. Nisa harus menjadi istriku. Nisa harus menjadi istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, ngaji kita pada saat ini Umi pengen ngebahas masalah poligami. Kata ibu-ibu, poligami itu kan sekarang lagi viral banget kan ya. Ada yang pro, ada yang kontra, terserah. Kalau bagi Umi mah yang pro silakan, yang kontra cuma silakan. Cuma Umi di sini mau ngejelasin bahwasanya yang namanya poligami itu secara pandangan agama memang boleh. Agama artinya tidak gama biar kagak berantakan. Kalau bahasa Arabnya ad-din. Tujuan daripada agama diturunkan agar supaya hidup kita kagak berantakan. Ada yang bilang begini ke Umi, nih kalau poligami itu diturunkan, mana letak rahmatan lil alaminnya? Kagak ada manfaatnya barang pisan kalau bahasa kita mah. Saya bilang Allah yang memberikan perintah, tentunya Allah yang maha tahu di mana letak manfaat atau rahmatan lil alaminnya. Kita mah timbang ngejalanin doang. Iya kan? Kenapa? Karena hidup di dunia ini cuma ibarat panggung sandiwara saja. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Oleh Allah disuruh begitu ya kita kerjain. Oleh Allah dilarang begitu ya kita tinggalin. Cuma nih dengerin ya. Kalau menurut pandangan Umi, rahmatan lil alaminnya bagi pelaku poligami. Nih dengerin, Umi pernah baca di dalam salah satu kitab, rahmatnya poligami bagi laki-laki ternyata, dengerin, laki-laki itu masa produktifnya jauh lebih panjang dibanding perempuan. Dia khawatirkan kalau misalnya poligami kagak boleh, lakinya masih produktif, bininya udah loyo, lah bagaimana? Kan? Bahaya kan? Bahayanya apa? Bahayanya bagi laki-lakinya juga. Takut apa? Takut nanti melampiaskan ke hal-hal yang dilarang oleh agama, perzinahan dan lain sebagainya. Terus rahmatan poligami bagi perempuan apa? Dengar ya, Umi pernah baca di dalam salah satu kitab, Rasulullah pernah bersabda nanti di akhir zaman jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Bahkan 40 wanita itu kalau dibagi-bagi bisa kebagian cuma satu laki-laki. Lah kalau misalnya poligami kagak boleh, lah kagak kebagian kita coy. Bener gak? Ini juga termasuk rahmatan lil alamin. Biar kita ini merasakan rahmat hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan ini tuh nggak sah. Penghulu dan ustadz yang menikahkan harus ada di sini. Bisa, jangan sok tahu kamu. Ikuti saja Bima. Ayo Pak Bima. Buka laptopnya. Saya nikahkan dan kawinkan saudari Nisa binti Rodik dengan saudara Bima bin Zulkarnain dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nisa binti Rodik dengan mas kawin tersebut dibayar dengan tunai. Gimana para saksi? Sah. Ya.
Ini adalah draft kontrak antara saya dan Nisa. Kontrak? Pernikahan kita harus ada hitam di atas putih. Ada perjanjian hukum yang mengikat di atas materai 6.000. Perjanjian dan materai? Astagfirullahaladzim, Pak. Ini tuh namanya bukan pernikahan. Ini sama aja seperti Bapak menjual Nisa dengan perjanjian di atas materai. Kamu nggak usah bawel, ikutin aja. Pernikahan ini tuh haram, Pak. Nisa melakukan dosa besar. Nisa berzina, Pak. Kamu nggak usah ngomong yang nggak penting jadi penting. Udahlah. Astagfirullahaladzim, Pak. Bisa saya lanjutkan? Silakan Nabi. Perjanjian ini mengikat bahwa saya menikahi Nisa hanya untuk mendapatkan keturunan. Jika Nisa tidak bisa memberikan saya keturunan, dia akan saya ceraikan dan dia tidak akan mendapatkan apapun dari saya. Tapi jika Nisa memberikan saya keturunan, dia akan mendapatkan separuh dari harta saya. Mari saya tanda tangan. Mari. Nisa yang menjawab, bukan Anda, Pak Rodik. Oh iya. Ini uang 150 juta yang seperti Bapak minta. Dan ada tambahan 10 juta juga seperti Bapak minta. Utang lunas, aku masih punya duit 10 juta. Lumayan, buat seneng-seneng. Duit habis, aku tinggal bilang ke Nisa supaya minta duit sama suaminya. Bagaimana, Nisa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Jika kamu menolak, saya tidak akan melunasi hutang Bapak kamu. Ayo Nisa, tanda tangani cepat. Ayo. Saya nggak punya banyak waktu. Tolong Bapak Nisa. Bapak sudah membesarkan kamu dari kecil sampai dewasa seperti ini. Bapak sudah merawat kamu sampai kamu sekolah SMA. Coba kalau kamu sakit, berapa biaya yang Bapak keluarkan? Ayo, kurang lebih ya sekitar 200 juta lah. Mungkin lebih. Pak, selama ini Bapak nggak ikhlas, Pak, ngebesarin Nisa. Aduh Nisa, ini bukan ikhlas sama nggak ikhlas. Uang Bapak sekarang sudah habis untuk membiayai ibu kamu yang dirawat di rumah sakit karena sakit leukemia. Berapa pengobatan perawatannya? Bapak sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Bapak sudah putus asa. Bagaimana Bapak ini? Bapak sudah tidak mau keluar lagi untuk mencari kesenangan di luar sana. Jangan main drama depan saya. Cepat tanda tangan. Ayo Nisa, bantu Bapak, nak. Bantu, ayo. Ayo Nisa. Terima kasih Nak Bima, terima kasih. Nyonya. Iya, Mbok. Masuk aja, nggak dikunci. Maaf Nyonya, Tuan memanggil Nyonya. Iya, Mbok. Tapi tolong jangan panggil saya Nyonya. Panggil aja Nisa ya. Nggak enak Nyonya, soalnya saya biasa memanggil Nyonya. Nggak apa-apa, panggil Nisa aja. Iya, nah Nisa. Begitu lebih enak. Tuan memanggil Nak Nisa. Iya, Mbok, makasih ya. Saya permisi dulu Nyonya. Nak. Iya, Mbok. Iya, Mas. Ngapain kamu di kamar? Kamu kan tahu aku lagi mau pergi. Seharusnya kamu yang ngurusin aku, bukan Boning. Maaf Mas. Kamu ngerti tanggung jawab nggak? Atau jangan-jangan kamu nganggap cuma sebagai istri di atas materai 6.000? Jadi kamu bisa seenaknya? Bukan begitu Mas. Aku sekarang mau pergi ya. Kamu jangan macam-macam.